NIM akhir 032. Nama saya Dava Arfian Putra dengan NIM akhir 184. Siti Yulianti Astuti, NIM terakhir 154. Nama saya Muhammad Afridi Panentrio, NIM akhir 092. Saya Reza Akbar Herman, NIM 1203012414006. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai restrukturisasi perusahaan. Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari restrukturisasi perusahaan. Jadi, restrukturisasi perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah struktur, operasi, serta kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan daya saing di tengah perubahan dunia bisnis modern. Menurut Tarigan 2017, restrukturisasi merupakan langkah strategis untuk memperbaiki struktur agar dampaknya signifikan terhadap kinerja, terutama ketika perusahaan menghadapi tantangan ataupun ketika ingin berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai tujuan dan juga urgensi dari restrukturisasi perusahaan. Tujuan utama dari restrukturisasi perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya yang tidak perlu, serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, restrukturisasi juga memiliki tujuan yaitu untuk memperjelas struktur organisasi, meningkatkan kolaborasi antar tim, mengatasi masalah keuangan, dan juga meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya restrukturisasi ini, perusahaan diharapkan dapat bertahan, bertumbuh, dan juga semakin kompetitif di pasar. Lalu bagaimana dengan landasan hukumnya? Jadi, landasan hukum restrukturisasi perusahaan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Yang utama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang memberikan dasar hukum bagi perusahaan untuk melakukan perubahan struktur demi menghadapi tantangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait restrukturisasi, terutama di sektor keuangan seperti penggabungan, pengambil alihan, peleburan, dan integrasi perusahaan, serta aturan khusus saat menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Dalam restrukturisasi perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan aspek persaingan usaha. Nah, dalam hal ini, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan penting dalam mengawasi restrukturisasi agar tidak menimbulkan praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Jika perusahaan terbukti melakukan praktik monopoli, maka KPPU berhak memberikan sanksi administratif dan juga sanksi pidana berupa denda. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai gambaran umum dari bentuk restrukturisasi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada merger, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Lalu yang kedua ada akuisisi, yaitu pengambil alihan saham atau aset dari perusahaan lain. Lalu yang ketiga ada konsolidasi, yaitu peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Nah, semua bentuk restrukturisasi perusahaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Akan membahas mengenai salah satu bentuk dari restrukturisasi perusahaan yaitu merger. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, merger merupakan suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih perseroan menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada. Tindakan ini mengakibatkan satu perseroan menghilang atau bubar, sementara satu lainnya tetap berdiri. Merger biasanya dilakukan dengan tujuan mengurangi kompetisi, memperluas pangsa pasar, mempermudah kontrol, efisiensi biaya, dan diversifikasi bisnis. Tiga jenis merger. Yang pertama ada merger vertikal, horizontal, dan konglomerat. Merger vertikal adalah penggabungan perusahaan yang memiliki perbedaan rantai pasok, namun masih memiliki satu kaitan. Contohnya perusahaan produsen bergabung dengan perusahaan distribusi. Kemudian ada merger horizontal, di mana perusahaan dengan tipe bisnis sejenis menggabungkan diri. Contohnya dua perusahaan konstruksi bergabung. Dan yang terakhir adalah merger konglomerat, di mana perusahaan yang memiliki tipe bisnis yang sangat berbeda bergabung. Seperti contoh perusahaan konstruksi bergabung dengan perusahaan makanan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas terdapat 6 proses untuk merger. Yang pertama adalah uji kelayakan baik secara hukum maupun finansial, pembuatan rencana merger, persetujuan rencana merger melalui RUPS, terus pemberitahuan kepada karyawan dan kreditur, persetujuan dari KPPU dan OJK, serta pendaftaran perubahan badan usaha ke Kemenkumham.
contoh dari studi kasus tentang merger yang ada di Indonesia adalah Goto. Goto adalah penggabungan atau merger dari dua perusahaan yaitu Gojek dan Tokopedia pada tanggal 17 Mei 2021. Goto bergabung dengan tujuan sinergitas layanan, memperoleh pendanaan, efisiensi, dan mengurangi kompetisi. Secara umum, akuisisi adalah tindakan ketika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain, baik dengan membeli saham maupun asetnya. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi di Indonesia diatur dalam dua peraturan utama. Pertama, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, kedua PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT. Tujuan akuisisi antara lain untuk mendapatkan aliran kas dan pasar yang sudah terbentuk, mengakses sistem operasional dan SDM yang sudah berjalan, mengurangi risiko dan waktu dalam memasuki pasar atau bisnis baru, menghemat biaya dibanding membangun bisnis dari nol, serta memperoleh infrastruktur yang siap pakai, seperti pabrik, distribusi, dan teknologi. Terdapat dua bentuk utama akuisisi. Pertama adalah akuisisi saham. Dalam hal ini, perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan target. Ini otomatis mengalihkan pengendalian dan mewarisi seluruh hak serta kewajiban perusahaan yang dibeli. Kedua, ada akuisisi aset. Di sini hanya aset-aset tertentu saja yang dibeli, seperti gedung, mesin, atau hak kekayaan intelektual. Risikonya lebih sedikit karena perusahaan pembeli tidak mewarisi kewajiban hukum dari aset yang tidak diambil. Secara hukum, akuisisi saham biasanya memerlukan keputusan RUPS, sedangkan akuisisi aset tergantung pada jenis asetnya, apakah termasuk aset strategis atau tidak. Prosedur akuisisi umumnya dilakukan melalui direksi perseroan dan meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, due diligence menyeluruh, baik dari sisi hukum, keuangan, pajak, hingga operasional. Kedua, pengajuan rancangan akuisisi dan persetujuan dari RUPS. Ketiga, pemberitahuan kepada direksi, karyawan, dan kreditor. Lalu, penyelesaian keberatan dari pihak yang terdampak. Lalu, pembuatan akta akuisisi oleh notaris. Lalu, pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hingga pengumuman hasil akuisisi ke media massa untuk transparansi. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat akuisisi PT Axis Telkom oleh XL Axiata. Akuisisi ini diumumkan pada 2013 silam dan difinalisasi awal tahun 2014. Nilai transaksinya mencapai 865 juta dolar atau sekitar 9,5 triliun rupiah. XL membeli 100% saham Axis dari Teleglobal, anak usaha Saudi Telekom. Bentuk akuisisinya adalah akuisisi saham, sehingga Axis tetap eksis sebagai badan hukum tersendiri dan tidak terjadi merger. Excel telah melakukan akuisisi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, Excel juga memastikan perlindungan terhadap berbagai pihak yang terdampak, yaitu pertama, pemegang saham minoritas yang hak-haknya tetap dijamin. Kedua, karyawan Axis, termasuk jika terjadi PHK, seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketiga, kreditor Axis, di mana seluruh utang perusahaan dijamin dan diambil alih oleh Excel sesuai kesepakatan. Terakhir, proses akuisisi juga diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk memastikan tidak terjadi dominasi berlebihan di industri. Dalam hal ini, industri telekomunikasi seluler. Konsolidasi adalah sebuah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang bergabung melebur menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah entitas baru berbadan hukum. Pasti banyak yang berpikir merger itu sama dengan konsolidasi. Nah, itu salah. Kenapa? Karena ada perbedaannya. Yang pertama, untuk aspek bentuk akhir, konsolidasi membentuk suatu entitas baru, sedangkan untuk merger itu satu perusahaan tetap eksis, sedangkan yang lain itu melebur di satu perusahaan itu. Dan untuk badan hukum, tercipta sebuah badan hukum yang baru untuk konsolidasi, dan sedangkan untuk merger dia tidak membentuk suatu badan hukum atau suatu entitas yang baru. Dan untuk keberadaan entitas yang awal, untuk entitas awal dikonsolidasi, semua perusahaan dibubarkan atau
melebur membuat suatu entitas baru. Sedangkan untuk merger, satu perusahaan tetap eksis dan yang lain melebur di satu perusahaan yang sama. Dan contohnya untuk konsolidasi itu kita bisa lihat BSI, dan untuk merger kita bisa lihat pergabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007 tentang persyaratan terbatas, konsolidasi memiliki 6 prosedur. Yang pertama adalah persetujuan dari direksi yang bila disetujui akan berlanjut kepada RPS, yang untuk melanjutkan ke step berikutnya dibutuhkan persetujuan oleh para pengambil keputusan dalam RPS. Yang ketiga, terjadinya pembuatan perjanjian konsolidasi untuk membentuk suatu entitas baru. Nah, yang keempat, pembahasan terkait alih aset dan kewajiban dari beberapa perusahaan ke suatu entitas baru itu. Yang kelima, pengumuman di media massa bahwa akan terbentuknya suatu badan atau entitas baru. Dan yang terakhir, ada pembentukan badan hukum yang baru. Oke, kali ini saya akan membahas contoh studi kasus konsolidasi yang mengambil kasus dari BSI, Bank Syariah Indonesia, yang merupakan konsolidasi dari 3 perusahaan bank BUMN bersifat syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan juga Bank Mandiri Syariah, yang akhirnya mereka membentuk suatu entitas baru pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertujuan untuk mengefisiensi dan meningkatkan kekuatan dari kinerja keuangan syariah di Indonesia, dan tentunya yang terakhir untuk meningkatkan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan dari restrukturisasi perusahaan ini. Restrukturisasi perusahaan baik melalui merger, akuisisi, atau konsolidasi merupakan strategi korporasi yang sah dan efektif untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, atau meningkatkan posisi bisnis. Namun proses ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan, termasuk perubahan status entitasnya, perubahan hak pemegang saham terutama yang minoritas, dan kewajiban pelaporan dan perizinan, serta resiko pelanggaran regulasi monopoli dan tata kelola perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya.